Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naraviral, setiap kisah membawa pesan. Jangan lupa untuk like dan subscribe Naraviral. Bagaimana jika oknum polisi yang sedang melakukan razia ilegal bertemu dengan seorang prajurit TNI sedang cuti? Mari kita simak versinya. Hari itu, langit Jakarta terlihat berat. Awan gelap menggulung di atas gedung-gedung dengan intensitas yang membuat kota seperti menahan napas. Hawa lembab dan panas bercampur, menempel pada kulit pengendara seperti selapis kain tebal. Jalanan di depan terminal Kampung Rambutan bergerak lambat. Antrean kendaraan memenuhi ruang seperti aliran sungai yang melambat karena bendungan. Suara mesin, klakson yang terputus-putus, dan teriakan pedagang kaki, lima membentuk latar suara khas sore hari yang sesak. Serka Ahmad, prajurit TNI yang sedang mengambil cuti dinas 3 hari, mengendarai motor matiknya dengan ritme yang tenang. Ia mengenakan kaos hijau, tua yang rapi, dan celana jeans sederhana, pakaian kasual yang dipilih untuk menyamar di keramaian, tapi tidak mengurangi postur disiplin yang tetap nampak. Tas selempang kecil menggantung di bahu kirinya, menyimpan dokumen-dokumen pribadi. Ia baru saja kembali dari Bogor, menengok rumah orang tua yang sedang sakit. Hati Ahmad masih terasa berat oleh perasaan tanggung jawab itu. Di satu tikungan kecil menuju bypass, dua sosok polisi berseragam muncul tiba-tiba, berdiri di tengah jalan. Salah satu dari mereka mengangkat tangan sambil memberi isyarat menepi. "Sisihkan motornya, Mas." Suara itu berat dan terdengar setengah malas. Seperti orang yang hanya ingin menyelesaikan rutinitas tanpa memikirkan konsekuensi. Ahmad menurunkan laju motornya perlahan, lalu menepi ke bahu jalan. Ia tak berdebat, lebih memilih mematuhi agar situasi tidak membesar. Dalam gerakan yang sudah terbiasa, ia menurunkan visor helm, membuka pengikat, dan melepas helm. Potongan rambutnya yang pendek terkena semilir angin, wajahnya yang tegas terpampang jelas. Salah satu polisi meliriknya cepat, lalu ekspresi di wajah polisi itu berubah. Ada kilasan terkejut yang segera ia tutupi dengan senyum datar. Polisi di depan meminta surat-surat. "SIM dan STNK, Mas. Ini razia rutin," kata polisi kedua yang berdiri sedikit di belakang dengan nada suara yang tidak meyakinkan. Ada sedikit akal-akalan dalam nadanya. Ahmad mengambil berkas dengan teratur dari dalam tas kecilnya dan menyerahkan kedua dokumen itu. Dia tahu surat-suratnya lengkap. Disiplin bukan sekadar slogan, itu gaya hidup. Pria itu menerima dokumen dengan satu tangan, melihat sekilas, lalu bersungut seperti sedang berpura-pura sibuk. Pemeriksaan ala kadarnya. Tidak ada pengecekan menyeluruh, tidak ada pengecekan nomor mesin atau validasi yang serius. Gerakannya terlalu santai, terlalu terbiasa dengan sesuatu yang tidak semestinya. Wajah polisi itu kemudian menyeringai. Ada sesuatu dalam cara ia menatap Ahmad yang membuat bulu kuduk berdiri. Tatapan itu bukan tatapan petugas yang jujur, tapi tatapan yang sedang menghitung kapan dan bagaimana mendapatkan keuntungan tidak halal. "Wah, ada yang kurang nih," ujar polisi itu sambil berpura-pura mengamati STNK dengan serius. Nada bicaranya berubah licik dan langsung meluncur tawaran yang biasanya mereka sampaikan pada orang yang dianggap mudah. "Tapi tenang aja, Mas. Supaya nggak ribet, damai aja, ya. 300.000 rupiah cukup kok." Dia mengedipkan mata seolah sedang menawarkan harga. Mendengar itu, sesuatu dalam diri Ahmad merasakan ketidakberesan. Ini bukan hanya pemerasan uang, ada aroma pelecehan posisi kekuasaan. Ada kebiasaan lama yang dibangun di atas ketakutan orang-orang kecil. Dan sekarang kebiasaan itu dipertontonkan di jalan sore. Ahmad tidak bereaksi secara emosional. Ia menahan diri, mengatur napas, namun sorot matanya berubah. Dari tenang menjadi dingin, tajam, menandakan harga diri yang tak bisa dipermainkan. "Maksudnya?" tanya Ahmad. Suaranya rendah dan datar membelah kebisingan jalan. Ia berbicara bukan dengan nada menantang, melainkan nada yang menunjukkan bahwa ia tidak akan ditipu. Polisi itu justru semakin berani. Ia mendekat, mencondongkan tubuh ke motor Ahmad, aroma rokok dan keringat menyatu. "Ayolah, Mas. Masa gitu amat? Enak loh, cepat beres. Daripada ditilang dan ribet, mending beres di sini. Sama-sama enak.
Nada itu penuh sindiran dan merendahkan. Matanya melirik ke arah tubuh Ahmad dengan cara yang tidak sopan, seperti melakukan penilaian bukan pada kelengkapan dokumen, tapi pada celah untuk menekan. Ahmad menahan kenaikan adrenalin. Ia sudah melihat banyak ketidakadilan selama dinas, bukan hanya tindakan petugas yang salah tempat, tetapi sistem yang membiarkan oknum memanfaatkan hak milik negara. Kini, proses itu sedang dipertontonkan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab tegas, "Surat saya lengkap. Jika memang ada pelanggaran, lakukan prosedur resmi. Saya prajurit TNI sedang cuti, bukan berarti saya serahkan diri pada pemerasan." Polisi itu tertawa, suaranya kasar. "Serius? TNI? Coba aja buktikan, Mas." Seringai itu memperlihatkan rasa tidak percaya dan merasa lebih berkuasa. Rekannya di belakang ikut tertawa pendek, seakan menyaksikan permainan yang biasa mereka mainkan. Mereka salah menilai. Ahmad tak hanya berbicara, ia memperlihatkan sikap. Tubuhnya tegap, gabungan antara ketenangan dan disiplin. Kerumunan kecil mulai melambatkan laju kendaraan. Orang-orang memicingkan mata, mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Beberapa orang menepi, berdiri di pinggir sambil pura-pura mengatur barang. Tapi sebenarnya ingin melihat. Polisi yang provokatif itu, mungkin karena frustasi atau kesombongan, mendorong bahu Ahmad. Dorongan itu cukup kuat untuk membuat Ahmad mundur satu langkah. Sepatu botnya menggesek aspal. Sekilas ada unsur pemaksaan yang jelas. Mata Ahmad yang awalnya tenang mendadak terasa berubah. Bukan marah, melainkan fokus seperti bayi elang yang mengepalkan cengkeramannya. "Kau sudah lewat batas," ucap Ahmad perlahan. Suaranya hampir seperti bisikan yang mengandung ancaman tenang. Hening sejenak menyelimuti jalan kecil itu. Para penonton menahan napas, karena mereka bisa melihat ketegangan meningkat menjadi titik kritis. Polisi itu menyeringai sok berani. Ia tak paham bahwa kali ini ia bermain dengan orang yang tak mudah didorong. Ketika ia mencoba menyinggung atau menghalangi lebih jauh, Ahmad bereaksi, bukan dengan kemarahan membabi buta, namun dengan kontrol dan teknik. Dalam hitungan detik, ia menepis lengan yang hendak menahan, menggunakan kuncian dasar untuk mengunci gerakan lawan, lalu satu pukulan keras diarahkan ke ulu hati sang polisi. Dampaknya instan. Polisi itu terhuyung, napasnya tersedak, tubuhnya melemah seperti tiang layu yang dipukul badai. Orang-orang yang menonton bereaksi. Beberapa berteriak kaget, beberapa hanya terpaku menonton. Ahmad berdiri tegap, wajahnya tanpa emosi berlebih. Suaranya rendah saat berkata, "Aku bilang cukup." Tak lama kemudian, polisi itu mencoba bangkit dan membalas dengan pukulan panik. Gerakan panik selalu lamban dan mudah dibaca. Ahmad menangkis dengan cekatan, lalu membalas dengan siku tepat ke rahang. Suara dampak terdengar jelas. Tubuh sang polisi terpelanting, jatuh keras di aspal. Kepala helm sekeliling bergetar oleh getaran aksi itu. Kerumunan semakin terdiam. Seorang anak muda menyalakan ponsel, merekam setiap detik. Sementara itu, rekan polisi yang tadi berdiri di belakang nampak ragu. Keberanian yang semula sigap perlahan terkikis oleh kesadaran bahwa mereka menghadapi seseorang dengan keterampilan berbeda. Ia mundur setapak, kemudian 2 langkah lagi, mata tertambat pada postur Ahmad yang tegas. Ahmad tidak berhenti. Tubuh yang terkapar di aspal masih bergerak-gerak, mencoba merangkak. Ahmad menunduk, meraih kerah seragam pria itu. Lantas dengan satu gerakan profesional, ia mengangkat dan membantingnya ke aspal. Suara benturan memekakan. Ada efek sinematik, namun realitasnya keras dan menakutkan. Tubuh korban diam, napasnya pendek. Waktu sejenak seakan tertahan. Di tengah keheningan itu, Ahmad menggunakan ponselnya. Ia menyalakan kamera, mengarahkan lensa ke wajah polisi yang terkapar. Dengan suara yang tenang namun bisa terdengar oleh banyak orang, ia berkata, "Kita lihat siapa yang main kasar." Layar ponsel merekam wajah memar, keringat, rasa takut, bukti visual yang akan sulit dihapus begitu saja. 5 menit kemudian, sirene terdengar dari kejauhan. Unit lain datang setelah mendapat laporan. Sebuah mobil dinas melambat,
dan beberapa perwira turun dengan langkah cepat. Mereka menghampiri lokasi dan melihat pemandangan yang tak biasa. 2 polisi terluka, seorang pria bertubuh tegap mengenakan kaos loreng berdiri di antara mereka. Sementara warga sekitar merekam dan berbisik satu sama lain. Seorang komandan sektor yang tampak menjaga wibawa mendekat, menilai situasi. Ia menatap Ahmad dengan kombinasi rasa ingin tahu dan kehati-hatian. "Pak, ada masalah apa?" tanya komandan itu, mencoba tetap sopan namun waspada. Ahmad menoleh tanpa tergoyahkan, memandang komandan itu seperti menilai apakah orang itu serius dalam tugasnya. "Anak buah Anda melakukan razia ilegal. Mereka meminta uang damai, memeras warga, dan salah satu dari mereka melakukan pelecehan," jawab Ahmad singkat, jelas dan tanpa ragu. Wajah komandan itu berubah. Rona pucat melewati ekspresinya ketika ia melihat seragam dan identitas Ahmad. Ada pengakuan, mungkin karena nama atau tindakan Ahmad yang selama ini tercatat dalam catatan operasi. Sesuatu yang membuat nama itu tidak asing. Komandan itu kemudian memberikan perintah tegas. "Amankan 2 oknum, jangan ada kekerasan lebih lanjut. Lengkapi berita acara." "Saya akan laporkan ke Propam," katanya. Kata-kata itu menandai perubahan nada. Dari awalnya suasana yang bisa saja ditutupi dengan uang atau pengalihan, kini berpotensi menjadi medan yang lebih besar karena ada bukti rekaman, banyak saksi, dan seorang prajurit TNI yang tak akan mudah membiarkan kasus ini tenggelam. Sambil menunggu, Ahmad menahan amarah yang perlahan mereda menjadi rasa getir. Ia menatap komandan itu dan berkata, "Jangan minta maaf ke saya. Minta maaf ke warga yang kalian intimidasi. Jadikan ini pelajaran agar seragam ini kembali bermakna." Kata-kata itu bukan sekadar tuntutan, ia memanggil tanggung jawab instansi yang lebih besar. Komandan itu menunduk, tidak bisa menampik. Seiring proses administrasi berlangsung, warga sekitar berkumpul. Ada rasa lega di antara mereka, sebuah perasaan yang muncul ketika ada satu suara yang memantulkan apa yang selama ini mereka rasakan. Ketakutan karena razia yang menjerat, malu karena menjadi target, dan kemarahan yang terpendam. Banyak dari mereka mulai berbicara lebih terbuka, menyebut kejadian serupa yang mereka alami. Rekaman ponsel tersebar ke grup-grup chat lokal. Opini publik mulai bergerak. Di kantor polisi, penyelidikan dimulai. Propam membuka kasus, memanggil saksi, memeriksa bukti video. 2 oknum polisi yang terlibat ditarik atas perintah atasan. Nama-nama mereka tercatat, bukti diperkuat oleh rekaman, dan warga menjadi saksi yang berani tampil. Ahmad memberikan keterangan secara profesional. Ia menuntut agar proses berjalan transparan. Bukan untuk mencari balas dendam, tetapi untuk menegakkan keadilan agar orang lain tidak menjadi korban berikutnya. Beberapa hari berlalu. Kasus itu menjadi sorotan kecil di media lokal. Masyarakat menyambut hasil awal penyelidikan dengan harapan. Komandan sektor yang lebih tinggi menyatakan dukungan pada proses hukum yang adil. 2 oknum itu sementara ditahan administrasi, dan proses pemecatan atau sanksi berat mulai dibahas. Warga meminta agar tidak hanya berhenti pada pergantian personel, tetapi pada perubahan budaya, pelatihan ulang, pengawasan lebih ketat, dan transparansi dalam operasi lapangan. Ahmad kembali ke rutinitasnya, namun hatinya tak bisa lepas dari wajah-wajah warga yang menatap saat kejadian berlangsung. Ia tahu ini bukan kemenangan mutlak. Ia sadar ada jaringan kebiasaan yang menyuburkan tindakan semacam itu, dari atasan yang tutup mata, sistem yang memberi celah, hingga masyarakat yang kadang takut bersuara. Namun kali ini, satu tindakan sederhana menyalakan percik yang kemudian menjadi api kecil keadilan. Itu sudah cukup untuk menggerakkan perubahan, langkah demi langkah. Beberapa warga menemuinya usai kejadian, mengucapkan terima kasih, memberi makanan ringan, dan mendoakan keselamatan. Ahmad menerima semuanya dengan sopan, namun tak berlebihan. Di tangannya masih ada rasa tanggung jawab yang luas, bukan hanya sebagai prajurit, tetapi sebagai warga negara yang peduli. Ia mengingat kata-katanya sendiri, pertanggungjawaban harus pada publik. Ia ingin memastikan bahwa kejadian itu tidak segera dilupakan. Kisah itu menjadi pengingat bahwa seragam tidak seharusnya menjadi tameng untuk kejahatan.
Kekuatan yang diberi negara harus membawa kewajiban lebih besar, bukan hak memeras. Di jalanan yang ramai itu, seorang prajurit yang sedang cuti menegakkan prinsip sederhana. Jika kita ingin negara yang adil, tiap orang harus berani menempatkan kebenaran di depan ketakutan. Kadang, keberanian itu datang dalam bentuk menahan diri, dan kadang datang dalam gerakan tegas yang mengakhir satu praktik buruk. Akhirnya, kebenaran memerlukan bukti dan saksi. Dan di era ponsel pintar, bukti itu sulit dihapus. Wajah-wajah yang terekam, suara-suara yang direkam, bukan hanya untuk mempermalukan, tetapi untuk melindungi publik dari kebiasaan buruk yang mengikat. Semoga peristiwa seperti ini mendorong perbaikan nyata, penegakan hukum yang adil, pengawasan internal yang kuat, dan masyarakat yang berani bersuara. Semoga seragam kembali menjadi lambang pengabdian, bukan peluang untuk menjarah hak orang lain. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk like dan subscribe Nara Viral agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita yang menginspirasi dan membangkitkan kesadaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.